Ya, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Nah, ini kemarin ada banyak DM yang masuk ke Instagramku tentang RUU kefarmasian. Nanyain kan kemarin tuh sempat heboh banget di Instagram, Twitter, Facebook, dan segala macam lini masa. WhatsApp apalagi itu banyak posting yang di story WhatsApp itu tentang RUU kefarmasian. Nah, kemarin itu hashtag yang diangkat adalah farmasis kecewa atau pray for farmasis. Nah, yang menjadi sorotan hangatnya adalah banyak di antara mereka atau yang di luar farmasis atau bahkan di internal farmasis ini masih menanyakan apa sebenarnya urgensi dari RUU kefarmasian terhadap harkat orang banyak, baik itu farmasi sendiri atau masyarakat pada umumnya. Nah, di sini aku Apoteker Giat sepenuhnya mendukung untuk pengesahan rancangan undang-undang kefarmasian secepat mungkin. Karena apa? Nah, di sini aku akan coba sedikit bahas dan cerita sedikit nih tentang RUU kefarmasian dari beberapa landasan-landasan yang bisa kita acu dan kita bisa jadikan jawaban kalau di suatu hari nanti, entah di warung kopi, entah di burjo-burjo, entah di restoran, entah di mall, tiba-tiba ditanya, kenapa RUU kefarmasian itu penting? Kenapa RUU kefarmasian itu harus ada? Oke, nah di sini aku sambil buka laptop juga, maklum gak hafal semuanya, karena kan banyak hukum-hukum yang tidak aku mengerti. Nah, jadi kalau kita ngomongin rancangan undang-undang, kalau kita ngomongin undang-undang, kita lihatnya dari beberapa landasan. Yang paling umum di pembahasan rancangan undang-undang adalah 4 landasan. Kalau aku sendiri ya, aku yang nggak tahu orang hukum murni gimana, tapi kalau aku sendiri melihat ada 4 landasan. Yang pertama ada landasan historis, yang kedua ada landasan yuridis atau hukum, yang ketiga landasan filosofis atau makna dari peraturan itu mau seperti apa, dan terakhir adalah landasan mengenai sosiologis. Nah, untuk yang pertama ini yang paling seru sebenarnya, jadi tentang landasan histologis atau historikalnya seperti apa. Nah, jadi perlu teman-teman tahu, ini aku sedikit cerita. Jadi dulu kala itu sebelum Indonesia merdeka itu ada namanya aturan Belanda atau Stadbalt. Jadi hukumnya namanya hukum Stadbalt yang kemudian setelah Indonesia merdeka itu diakomodir menjadi undang-undang. Nah, itu kita pernah punya salah satu Stadbalt yang itu kuat banget di farmasi, namanya Stadbalt tahun 1949 nomor 419 tentang obat keras. Bunyinya seperti apa? Bunyinya itu di pasal 3, 4, dan 5 itu bilang kalau seluruh obat G, Novartis atau obat-obat keras itu bisa diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Luar biasa. Ini wewenang paling gila yang pernah aku temuin sih. Jadi kalau itu bertahan sampai hari ini, nah, bisa bayangkan betapa superiornya tenaga kefarmasian khususnya apoteker dalam pengelolaan obat-obatan di Indonesia, baik itu obat G, obat keras, ataupun obat bebas, baik yang bebas ataupun bebas terbatas, seperti itu. Jadi historisnya dulu kita pernah punya peraturan yang kuat banget lewat Stadbalt tahun 1949. Uniknya, meskipun kita sudah merdeka, tapi di Permenkes terkuat tentang apotek, kalau teman-teman tahu namanya Permenkes nomor 9 tahun 2017 tentang apotek, di sana masih mencantumkan di diktum mengingatnya bahwa Stadbalt ini adalah salah satu landasan utama mengapa mereka membuat Permenkes tersebut. Meskipun sudah merdeka, tapi tetap diakui. Aku juga nggak mudeng. Mungkin nanti bagi teman-teman yang punya pengetahuan hukum lebih mengenai Stadbalt bisa posting di kolom komentar ya. Jadi yang penting aku memberitahu ke teman-teman bahwa kita pernah punya hukum yang sangat kuat seperti itu. Nah, kemudian berangkat dari Stadbalt 1949 nomor 419, kita juga pernah punya undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 7 tahun 1963. Tepat sekitar 46 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu kita pernah punya undang-undang sendiri. Loh, kok kenapa sampai hari ini sudah tidak berlaku? Jadi menurut pengakuan Pak Ari Tonang, begini, ketika itu landasan tahun 1963 adalah landasan TAP MPRS. Jadi undang-undangnya landasannya TAP MPRS, di mana pada hari ini yang membuat undang-undang adalah DPR, bukan MPR lagi seperti itu. Jadi otomatis
TAP MPR yang sebagai landasan yuridis berlakunya undang-undang tersebut tidak lagi berlaku, sehingga hari ini undang-undang tersebut tidak lagi dipakai. Nah, jadi udah ada statbat, udah ada undang-undang yang dua-duanya sebenarnya punya kekuatan hukum formal yang kuat buat kita, tapi sudah tidak berlaku. Ya, mau gimana lagi? 46 tahun setelah hari itu, 46 tahun setelah undang-undang kefarmasian itu ada, kemudian tidak diakui lagi, dan ada peraturan yang muncul ketika itu, namanya peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Kalau teman-teman tahu, ada yang menarik di sini. Menariknya gimana? Kalau kita tahu Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran itu muncul terlebih dahulu. Jadi ini urutannya ya teman-teman ya. Jadi pertama ada Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Kemudian kita majukan lagi. Nah, itu ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Uniknya, jadi Undang-Undang Praktek Kedokteran muncul terlebih dahulu dibandingkan undang-undang yang lebih umum, undang-undang kesehatannya. Nah, memang secara nahkoda kesehatan itu lead-nya itu adalah dokter, jelas. Itu baik diakui di UU Kesehatan maupun UU Tenaga Kesehatan, medis atau dokter itu menjadi lead-nya. Makanya mungkin aku juga nggak heran kenapa Undang-Undang Praktek Kedokteran waktu itu muncul terlebih dahulu dibandingkan undang-undang yang generalnya. Yang menarik adalah ketika di tahun yang sama kita juga punya peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009. Pertanyaan yang menjadi kritis adalah kenapa harus peraturan pemerintah? Kenapa tidak undang-undang? Itu sampai hari ini pun aku juga nggak tahu, karena 11 tahun yang lalu itu aku masih nggak mikir undang-undang itu apa. Yang penting main gundu, main kelereng, bisa banyak gundunya, juara dan sebagainya. Nggak mikir undang-undang itu kayak gimana. Baru hari ini aku sadar juga kenapa dulu 2004 ada Undang-Undang Praktek Kedokteran, 2009 ada Undang-Undang Kesehatan. Di tahun yang sama kok munculnya PP tentang pekerjaan kefarmasian, bukan undang-undang. Tapi kalau aku dengar dari beberapa narasumber, ini aku dengar aja sih, nggak tahu valid apa enggak, itu katanya dulu emang ada perjuangan ke undang-undang, tapi dinilai itu cukup diakomodir dengan PP, entah mungkin pembahasannya yang sulit seperti sekarang, atau draftnya mungkin tidak ada, jadi jatuhnya ke PP, dan dia tuh spesifik mengatur tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 muncul, kemudian ada Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, dan kemudian tahun 2015 sampai 2019 di era Jokowi yang pertama itu memang direncanakan RUU kefarmasian ini segera dibahas dan disahkan. Tapi memang entah kendala apa pada saat itu, aku juga kurang tahu, akhirnya tidak dibahas. Dan kemudian 2019 sampai 2024 ini kembali dimunculkan isunya, dan kemudian menjadi salah satu isu nomor 1 di farmasi pada hari ini, tahun ini dan mungkin tahun-tahun mendatang, tentang bagaimana kita bisa mempunyai payung hukum sendiri. Jadi landasan historis kita itu sebenarnya sudah cukup dan sudah sangat-sangat kuat. Jadi tinggal kalau ditanya kenapa harus ada RUU? Loh, dulu kita sudah punya UU-nya, tapi karena tidak berlaku lagi, kita harus punya lagi. Jangan aduh, kenapa ya aku harus punya UU-nya? Dulu kita sudah punya, sekarang kita harus punya lagi. Jadi apa yang pernah kita dapat harus kita dapatkan kembali. Itu. Nah, kemudian itu landasan historisnya, kita lihat sejarahnya sudah sangat kuat. Oke, RUU sudah mantap, RUU sudah sangat dibutuhkan, RUU sudah harus ada lagi. Jadi oke dari segi yuridis, dari segi historis. Dari segi yuridis, aku akui kurang kompeten karena dia bicara di ranah legal formalnya hukum. Aku belum pernah belajar hal ini. Nanti mungkin ketika misalnya aku kuliah S2 hukum kesehatan gitu, amin. Nah, itu mungkin jadi bisa aku bahas ke sana, tapi aku hari ini tidak membahas yuridis, dan juga sebenarnya dalam draft naskah itu banyak banget kajian yuridisnya. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting dan paling penting dan sangat-sangat penting menurutku adalah landasan filosofisnya tentang sebenarnya apa urgensi RUU kefarmasian pada hari ini. Apakah PP nomor 51 tahun 2009 tidak cukup tentang pekerjaan kefarmasian? Kita jawab. Nah,
Kalau kita mengacu kepada landasan filosofis, aku setidaknya punya 3 alasan kuat kalau ditanya kenapa RUU itu harus ada. Itu yang pertama adalah A, mengenai kewenangan. Otomatis kewenangan banget. Ini salah satu poin penting sekaligus paling penting dan paling utama kalau kita ingin membahas mengenai apa sih pentingnya RUU kefarmasian, itu kita akan bicara mengenai kewenangan. Kewenangan ini misalnya gini, kalau teman-teman tahu ketika COVID-19 kemarin itu banyak kasus yang melibatkan apoteker, banyak banget. Salah satu contoh yang paling utama yang mungkin jadi prihatin di aku sendiri adalah ada apoteker di salah satu apotek itu yang dia memproduksi hand sanitizer-nya sendiri, tidak untuk dijual melainkan untuk dibagikan. Tapi itu dikira oleh aparat itu sebagai salah satu bentuk produksi yang ilegal. Nah, aku bertanya kemudian, kita kuliah itu belajar tentang compounding dan dispensing. Kita belajar tentang formulasi dan teknologi sediaan, baik itu solid, semi-solid, maupun steril, dan lain sebagainya. Tapi kenapa hanya untuk memproduksi hand sanitizer-nya sendiri di rumah yang merdeka kita berbentuk apotek itu tidak boleh? Wewenang kita di mana? Sebenarnya sampai di sana itu adalah salah satu contoh kecil yang menyeratkan bahwa wewenang kita ini lemah. Ketika wewenang kita lemah, kita mengacunya kepada landasan hukumnya, apakah ada atau tidak. Ketika kita ada, dalam bentuknya itu adalah undang-undang, maka kita dilindungi baik secara hukum, secara kenegaraan, sistem administratif, maupun pelayanan kita seperti apa. Itu dilindungi. Makanya kenapa aku agak prihatin, karena saat negara lain itu sudah mencanangkan apa yang dinamakan sebagai pharmacist prescriber atau apoteker yang bisa meresepkan obat, saat negara lain sudah menerapkan ide-ide gila seperti misalnya apoteker itu yang wajib punya apotek dan investasinya dari apoteker sendiri dengan mungkin kongsi ataupun koperasi dan semacamnya, yang itu dari apoteker untuk apotek dan untuk kesejahteraan apoteker sendiri, saat negara lain juga sudah punya ide-ide besar saat apoteker atau tenaga kefarmasian itu dapat menyelesaikan mirror illness-nya sendiri. Jadi kalau di kita itu sekarang masih by OA atau obat wajib apotek. Jadi based on obatnya, bukan based on penyakitnya. Jadi makanya kenapa hari ini aku mengkritik keras juga kenapa OA obat wajib apotek itu peraturan terakhirnya 20 tahun yang lalu. Padahal kita obat sudah berkembang hari ini itu sangat jauh. Tapi mengapa peraturannya tertinggal sekali? Aku juga nggak ngerti. Tapi di negara lain itu based on-nya penyakit. Jadi kalau penyakit A, B, C, dan E dan sebagainya itu bisa diatasi oleh apoteker. Bukan obat A, B, C, D yang harus diberikan oleh apoteker. Jadi concern dari negara-negara lain itu adalah apoteker bisa mengatasi penyakit. Bukan apoteker dapat menyerahkan obat ini, dan ini. Beda paradigma, beda pelaksanaan di lapangannya. Tentu. Nah, kemudian itu salah satu yang mungkin mendasari kenapa undang-undang kefarmasian itu wajib ada. Makanya kenapa waktu aku ngobrol sama Bang Sabda, itu mahasiswa hukum kesehatan Unika di Semarang, itu beliau bilang kalau RUU kefarmasian titik poin pentingnya itu adalah penambahan wewenang, penguatan wewenang, dan penegakan wewenang. Itu wajib penting. Jangan sampai nanti, makanya kita kawal adalah bagaimana RUU kefarmasian wewenangnya ini kita tidak dirugikan, melainkan diuntungkan. That's the point. Nomor 1 paling penting dan sangat-sangat penting. Misalnya teman-teman kurang jelas juga apa mengenai penambahan wewenang seperti apa, nanti bisa tanya juga atau aku jelaskan nanti lebih rinci. Nah, kemudian yang kedua mengenai fondasi pembangunan. Kita tahu peraturan yang ada sekarang terpencar dari banyak bagian. Jadi kalau kita mau bangun rumah, itu peraturan sekarang itu masih seperti bahan-bahan yang tercecar di sana-sini. Nah, RUU kefarmasian itu mengakomodir segalanya. Makanya kenapa jenis peraturannya adalah omnibus law atau peraturan hukum yang dikumpulkan menjadi satu hukum besar dan itu mengatur segalanya. Itu penting banget teman-teman buat kita yang mempunyai cita-cita untuk tumbuh. Profesi yang mungkin sudah tua tapi mungkin masih butuh banyak tumbuh kembang. Nah, jadi seperti itu.
Jadi misalnya jika suatu saat kita akan punya mimpi besar, cita-cita untuk membangun profesi dan harkat, martabat, dan serta kesejahteraan anggota yang lebih baik, kita harus punya dasarnya dulu, kita harus punya fondasinya dulu untuk membangun atap yang baik, untuk membangun tiang-tiang yang kokoh, rumah yang megah, dan sebagainya. Kita harus punya fondasi yang kuat. Fondasi di kita bentuknya rancangan undang-undang. Itu poin kedua. Poin yang terakhir yang tidak kalah menarik adalah bentuk hukum yang kuat. Bayangkan teman-teman, misalnya saja ya, kita misalnya bicara saja, teman-teman diberikan hak untuk menyerahkan obat keras tanpa resep dokter. Anggaplah seperti itu. Ekstrimnya seperti itu. Apoteker punya wewenang untuk menyerahkan obat keras tanpa resep dokter. Diatur di PP peraturan pemerintah. Kemudian ada suatu saat nanti undang-undang yang bilang itu wewenang itu nggak boleh buat apoteker. Nah, itu otomatis peraturan pemerintah itu menjadi tidak berlaku berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Tidak berlaku karena undang-undang mempunyai hukum yang lebih kuat ketimbang peraturan pemerintah, seperti itu. Nah, andai wewenang tersebut diatur di rancangan undang-undang kefarmasian, dan kuat hukumnya, maka peraturan yang nanti mungkin bisa membantah peraturan tersebut punya kedudukan yang sama. Jadi tidak sebagai bawahan dan atasan. Dan seperti itu kan mungkin ada bawahannya, oh monggo Pak, mungkin Bapak lebih kuat, jadi mungkin Bapak lebih benar. Tidak, tapi kita sebagai bapak dan bapak-bapak gitu. Jadi kita posisinya sama, kedudukannya sama, berperangnya pakai senjata yang sama. Itu lebih kuat kalau kita mempertahankan posisi kita. Jadi landasan filosofis penting dari RUU Kefarmasian ini harus ada 3. 1, mengenai wewenang. 2, mengenai fondasi pembangunan. 3, hukum yang kuat. Ini sudah jadi salah satu faktor paling jitu kalau teman-teman mau jawab tentang apa sih urgensi RUU Kefarmasian. Just right. Kemudian yang terakhir, the last but not least, itu adalah landasan sosiologis. Ini jadi salah satu landasan yang menyentuh hati nurani. Jadi, kenapa kok bisa RUU itu nanti penting bagi masyarakat? Kenapa bisa RUU itu penting bagi tenaga kefarmasian, baik itu di ranah akademisi, baik itu ranah di industrial, komunitas, pelayanan, dan macam sebagainya. Itu penting karena begini, bagi masyarakat, RUU Kefarmasian ini menjamin bagaimana obat yang diberikan ke pasien dari tenaga kefarmasian itu tidak hanya menjamin kemanjurannya, tapi juga berkualitas dan keamanannya. Ini yang paling penting. Ketika RUU Kefarmasian ini ada, dia tidak hanya melindungi objek farmasinya, tapi juga melindungi objek dari yang dilayani oleh farmasinya. Ini penting karena kenapa? Banyak kasus-kasus yang beredar sekarang itu tidak melindungi pasien sebagai objek terapi dari obat itu sendiri. Banyak obat palsu, banyak obat ilegal, banyak obat oplosan, banyak obat macam-macam dan sebagainya. Ini itu masih kurang terlindungi dari segi hukum, meskipun memang ada undang-undang pelayanan konsumen. Tapi ketika ada RUU Kefarmasian, dia mengatur secara sekrup mikro dan makro dari obatnya itu sendiri seperti apa. Jadi bagi masyarakat ini, RUU ini adalah cita-cita bagi masyarakat untuk dapat obat yang memenuhi kaidah CPOB kalau di industri, yakni quality, safety, dan efficacy, dan juga menciptakan tataran baik di bidang pengobatan di Indonesia. Harapannya tentu harkat hidup orang banyak terangkat, harkat kesehatan meningkat, angka harapan hidup tinggi, seperti itu. Jadi dari obat kita bisa belajar banyak tentang bagaimana kita mengilhami hidup. Betul. Dan kemudian yang tidak kalah penting menurutku adalah bagi tenaga kefarmasian itu sendiri. Jadi bagi siapapun yang mempunyai cita-cita tentang pendidikan yang sama haknya, yang kompeten, yang bermutu, yang layak, yang kemudian bisa menghasilkan output dari tenaga kefarmasian yang baik, berkompetisi, dan juga sanggup melayani pasien. Kemudian cita-cita bagi tenaga kesehatan yang ingin menjadi peran superior dalam seluruh pengaturan tata pengobatan, baik dari hulu sampai hilir, baik di industri, distribusi maupun klinis, itu kita dilindungi dari RUU Kefarmasian. Kemudian bagi seluruh tenaga kefarmasian yang ingin
farmasi jaya di negaranya sendiri, baik seperti misalnya industri farmasi obat yang ingin punya swasembada bahan baku sendiri, distribusi yang punya chain supply yang tinggi, baik itu di Indonesia, Asia maupun dunia, seperti itu cita-citanya tuh memang sangat besar sekali di dunia farmasi. Ataupun cita-cita yang paling vital, utama, dan layak diperjuangkan adalah cita-cita tentang kesejahteraan tenaga kefarmasian itu sendiri. Dasarnya tentu adalah rancangan undang-undang kefarmasian. Jadi, kenapa penting bagi kita untuk mengawal undang-undang ini sampai nanti disahkan? Bagaimana kita berjuang terus menghidupkan rancangan undang-undang ini? Bagaimana kita terus untuk menggali permasalahan yang ada, menggali permasalahan A, B, C, D, E, F, G, sampai Z, yang kemudian dihilirkan bahwa salah satu solusi masalah dari semua masalah yang ada hari ini adalah rancangan undang-undang kefarmasian. Demikian yang dapat aku sampaikan. Saya, Apoteker Giats, mendukung penuh bagaimana percepatan rancangan undang-undang kefarmasian segera disahkan. Semoga Indonesia mendengar kita, semoga profesi kita bisa lebih baik. Viva la farmasi!